Hai para pejuang rupiah, bagaimana kabar kalian semua? Baik-baik saja kan? Aku harap seperti itu ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Dengan Saya Ian, saya hanya ngasih tahu kepada kalian kalau di video ini mengandung spoiler dari film yang akan saya bahas. Yang belum menonton videonya, boleh deh nonton dulu versi lengkapnya. Atau yang gak mau ribet, bisa langsung nonton video ini. Takutnya ada kesalahan atau kurang dimengerti atau tidak pas, dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seseorang pria yang sedang merawat tanaman bunganya di sebuah taman. Pria ini bernama Jason Green. Dia tinggal di suatu kota kecil bernama Littleton. Istri Jason dulunya adalah wali kota di tempat itu. Tapi beberapa bulan lalu, di tengah masa jabatan, istri Jason meninggal dunia. Sang istri kemudian digantikan oleh wali kota bernama Conley. Sangat disayangkan semenjak Conley menjabat, perekonomian kota Littleton justru malah menurun tajam. Akibat ada pembangunan jalan tol yang menutup akses satu-satunya jalan untuk para wisatawan ke sana. Bahkan kabarnya kota itu akan dihapus dari peta jika nanti ada pelebaran jalan tol. Kita kembali ke Jason. Jason sebenarnya telah berkali-kali pergi sejauh mungkin dari kota itu untuk memulai hidup yang baru. Tapi kemanapun dia pergi, Jason tetap tidak bisa melupakan almarhum istrinya itu. Jason akhirnya memutuskan untuk tinggal di sebuah loteng gereja yang ada di kota Littleton. Dengan harapan dia tinggal di dekat Tuhannya, hidup Jason bisa lebih membaik. Siang harinya ketika dia sedang membereskan barang di loteng, Jason menemukan replika kota Littleton yang sama persis dan begitu detail. Dan ketika dia menyalakan replika itu, melihat replika dirinya sendiri di sana, Jason bingung. Mungkin dia hanya mimpi. Ketika Jason menyemprotkan air ke arah gereja dengan maksud supaya jendelanya jernih, seketika itu keanehan pun terjadi. Di waktu bersamaan, hujan pun turun. Saat Jason melihat keluar jendela, dia kaget karena hujannya hanya di bagian gereja itu saja yang Jason semprotkan di miniatur tersebut. Jason menyadari satu hal, apapun yang dia lakukan di miniatur kota itu, maka akan terjadi juga di kehidupan nyatanya. Di keesokan harinya, waktu Jason datang ke restoran, Jason mendengar dua orang yang sedang membicarakan tentang kejadian hujan aneh di kemarin hari. Mereka berpendapat kalau kota Littleton ini sudah tidak layak untuk ditempati lagi. Banyak sekali kendala di kota ini dan keanehan. Mulai dari wali kota yang tidak pernah mengurus kotanya, wisatawan yang tak pernah datang, bahkan kemarin ada keanehan di mana hujan hanya turun di gereja saja. Mendengar perbincangan mereka, Jason merasa sedih. Dulu, sang istri dengan susah payah membangun kota ini bertujuan agar bisa maju dan sejahtera. Tetapi sekarang perlahan kota ini mulai hancur. Waktu Jason galau, tidak sengaja mendengar Ibu Parker, pemilik restoran tersebut, mengobrol dengan anaknya kalau mereka berdua minggu depan akan merubah warna cat restoran mereka. Seketika itu Jason mendapatkan ide. Malam hari itu Jason mulai mengecat miniatur restoran milik Ibu Parker. Dan pada paginya semua orang kaget. Restoran Ibu Parker sudah berganti warna dalam waktu 1 malam saja. Akan tetapi bukannya senang, Ibu Parker malah takut. Dia takut wali kota Conley nanti marah karena bila Ibu Parker merubah warna atau dekorasi bangunannya, maka dia harus melapor ke wali kota terlebih dahulu. Jason lalu mencoba meyakini Ibu Parker kalau warna restorannya sekarang kini terlihat jauh lebih menarik. Jika Conley nanti melihatnya, Jason yakin dia pasti juga akan menyukainya. Mendengar kata dari Jason, Ibu Parker pun merasa lega. Lalu Jason pulang dengan hati yang senang. Sekarang dia telah merasa menjadi seperti pahlawan. Di tengah perjalanan ada seseorang nenek yang terjatuh di jalan.
Nenek itu pun mengeluh soal lubang-lubang jalan yang tak pernah diperbaiki oleh wali kota Conley. Padahal mereka sudah mengirimkan surat keluhan mereka di tempat kotak surat saran. Namun semenjak menjabat sebagai wali kota, Conley tak pernah melihat keluhan-keluhan masyarakat di kotak surat itu. Dari cerita nenek barusan, Jason akhirnya tahu bagaimana cara mengembalikan kesejahteraan kota itu. Malamnya, Jason melihat semua isi kotak dari surat itu dan membacanya satu-satu keluhan masyarakat di kotak tersebut. Lalu Jason menyelesaikan semua keinginan masyarakat melalui miniatur kota Littleton. Dari menambah lubang di jalan, hingga cabut pohon, hingga memberi makan anjing liar dengan tulang ayam, yang pastinya tulang itu akan berukuran super besar. Keesokannya Jason berjalan dan sambil tersenyum. Jason melihat wajah bahagia orang-orang karena semua permasalahan di kota ini mendadak selesai. Hanya dalam waktu semalam saja. Saat Jason berbelanja ke supermarket, pada saat itu pemilik minimarket sedang ngobrol dengan langganannya. Kalau tentang kota Littleton sekarang sudah jauh lebih membaik. Tapi si pemilik minimarket malah mengatakan kalau ini semua wali kota Conley lah yang dibalik semua ini. Jason yang tak sengaja mendengar ucapan itu, Jason sangat marah sekali. Dan sepulangnya, Jason bertekad menyadarkan warga bahwa bukanlah wali kota yang dibalik semua ini. Dia lalu membuat papan petunjuk Littleton sebagus mungkin dan semenarik mungkin untuk mengundang turis-turis asing datang ke kota itu. Beberapa hari setelah papan itu selesai dipasang, banyak turis yang datang, bahkan sampai ada yang tinggal di kota itu karena mereka menganggap kota Littleton kota yang indah. Hingga pas semua orang lagi beribadah di sebuah gereja, dalam ceramahnya pendeta itu berkata kalau ada orang misterius yang dikirim Tuhan untuk menolong kota Littleton. Dia bahkan menyebut orang itu sebagai utusan Tuhan. Jason yang mendengar hal itu sangatlah senang. Namun ketika seseorang jamaah meneriakkan nama Conley, Jason langsung kesal dan tak terima orang seperti Conley dapat pujian dari semua orang, padahal selama ini dia adalah orang yang menelantarkan kota Littleton. Malamnya Jason berniat ide jahat. Dia berencana menunjukkan ke semua orang sifat asli dari wali kota tersebut, yang dimana Jason menjatuhkan batu di atas miniatur mobil mewahnya. Dan di saat bersamaan jatuhlah sebuah batu raksasa. Glubrak! Esok harinya semua orang kaget melihat mobil Conley rusak tertimpa batu yang begitu besar. Gara-gara mobil kesayangannya rusak, Conley pun marah lalu memaki-maki semua orang yang ada di situ. Bahkan dia sampai menuduh Charlie anak ibu Parker pelakunya hanya karena Charlie menggambar mobil mewahnya Conley. Para warga yang tahu sifat asli Conley pun kecewa dan satu persatu pergi meninggalkan Conley. Conley yang sadar citranya rusak, dia langsung minta maaf dengan alibi dia tidak akan berhenti untuk membuat kota ini terus maju. Warga yang awalnya pergi dan sekarang mulai mendukung Conley kembali. Jason yang tahu rencananya gagal, lalu dia berencana untuk yang kedua kalinya. Ketika malam hari, Conley sedang berjalan sendirian. Lalu Jason meletakkan seekor laba-laba di miniatur itu. Ketika Conley melihat hal itu, seketika dia ketakutan. Pada saat laba-laba mau memakan Conley, dengan bersamaan Jason mengambil laba-laba itu. Setelah terus-menerus didesak, Conley pada saat itu pun akhirnya mengakui dirinya yang sebenarnya. Dia bukanlah utusan dari Tuhan yang mereka maksudkan. Selama ini dia membohongi masyarakat agar dia bisa terpilih jadi wali kota lagi di pemilihan berikutnya. Mendengar pengakuan barusan semua, orang-orang tidak peduli bila Conley tidak utusan Tuhan. Akan tetapi tetap saja dia adalah wali kota yang bertanggung jawab untuk menangani permasalahan warganya tersebut. Ketika Conley ingin melarikan diri, di luar dia melihat Charlie. Dan lagi-lagi di sini Conley menuduh Charlie lah pelakunya. Semua orang semakin marah karena Conley mengkambing hitamkan seseorang anak kecil. Karena sudah benar-benar terpojok, Jason pun merasa kasihan kepada Conley. Dia pun mengaku kepada semua warga kalau kejadian itu Jason lah yang membuatnya.
Dan dia juga yang menakut-nakuti Conley dengan laba-laba dengan menjatuhkan batu besar ke mobil Conley. Jason membuktikan kepada semua orang bagaimana dia melakukan semua ini dengan waktu yang singkat. Pada di loteng gereja, Jason melepaskan cincin emasnya dan menaruh di pinggir miniatur sambil meminta maaf kepada almarhum istrinya kalau dia gagal membangun kota tersebut. Jason lalu membuat api unggun di tengah warga. Melihat keajaiban itu, Conley lagi-lagi yang mempunyai otak busuk ingin merebut dan memiliki miniatur itu. Dengan dia berpikir akan membangun kota itu seperti Las Vegas. Kota Littleton nantinya akan terang benderang dipenuhi pejudian yang sangat menguntungkan. Jason yang mendengar rencana Conley, Jason tidak menyetujui-nya. Dan Jason menolak keras rencana Conley barusan, hingga terjadi konflik fisik di antara mereka berdua. Tanpa sengaja miniatur itu terjatuh dan seketika pada saat itu juga terjadi gempa yang sangat dahsyat. Hampir semua bangunan di sana rusak total sama seperti miniatur itu. Pagi harinya, Jason, Charlie, Ibu Parker, dan pendeta mereka berkeliling melihat kerusakan yang ada di luar kota itu. Charlie lalu bertanya kepada Jason apakah dia bisa memperbaiki kota dengan miniatur tersebut. Tapi sayangnya Jason tidak bisa. Miniatur itu kini telah rusak total. Jason bilang bahwa bukanlah miniatur yang sebenarnya dibutuhkan. Akan tetapi yang masyarakat butuhkan adalah saling kebersamaan, saling menghargai satu sama lain, dan bekerja sama membangun kota ini lagi. Sampai di pusat kota mereka dilihatkan cincin raksasa yang melentang di tengah jalan. Cincin emas terbesar di dunia yang bernilai sangat mahal dan bisa untuk memperbaiki seluruh isi kota. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Ada kala saya mengucapkan kata-kata yang membuat Anda tidak suka, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu di lain video alur cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.